Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk para kawan-kawan semua yang belum KYC ya, saya akan membagikan tips ya teman-teman supaya KYC kalian lancar dan segera diterima. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja bahas ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya teman-teman, apakah kalian semua sudah lolos KYC? Hahaha. Kalau yang sudah lolos KYC, selamat ya teman-teman ya untuk kalian yang sudah lolos KYC. Dan bagi yang belum mendapatkan undangan KYC, harap bersabar dulu. Tinggal tunggu giliran Anda ya teman-teman ya. Tenang saja, tidak bakal ada yang tidak KYC. Semua pasti KYC ya teman-teman ya. Semua hanya masalah waktu saja ya, dan masalah hoki-hokian juga ya. Karena dari beberapa banyak kasus ya, ada yang baru mining sekitar sebulan 2 bulan sudah dapat undangan KYC dan sudah lolos. Ada yang sudah KYC dari tahun 2020, 2021, 22 bahkan 23 tapi belum diterima KYC-nya. Tenang ya teman-teman ya. Oke, di sini tipsnya ya teman-teman ya. Ini ada tips dari moderator ya, supaya kalian sukses KYC-nya dan segera diterima. Oke, di sini untuk tips yang pertama ya teman-teman ya. Pastikan dulu jaringan seluler yang digunakan dalam keadaan baik. Nah, ini ya teman-teman ya. Sinyal ini berpengaruh juga ya. Sinyal dan jaringan itu sangat berpengaruh. Karena kalau sinyalnya tidak bagus ya, atau error, nah otomatis ini KYC pasti bakal bermasalah ya teman-teman ya. Paling tidak ya lama ya kita diterima atau lama kita lolos KYC-nya. Oke. Kemudian yang kedua di sini adalah gunakan dokumen identitas yang jelas, terbaca dan tidak buram. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian para teman-teman semua ya, usahakan dokumen identitas kalian ya, baik KTP, paspor atau SIM ya, usahakan fotonya jangan sampai buram ya, karena kan kebanyakan para teman-teman ini ya, tapi tidak semua ya, hanya beberapa yang saya jumpai. Ketika undangan KYC datang ya, datang menghampiri di KYCP mereka, ndelalah kok foto KTP-nya itu buluk ya teman-teman ya. Buluk ini alias KTP-nya sudah agak-agak rusak ya teman-teman ya. Kemudian foto di KTP-nya sudah burem ya, sudah tidak jelas. Nah, ini permasalahannya di situ ya teman-teman ya. Akhirnya ketika kita memfoto KTP, sistem tidak bisa membacanya ya teman-teman ya. Makanya untuk kalian yang belum menerima KYC, kok kalian melihat dokumen identitas kalian sudah jelek atau tidak nampak, ya diharapkan untuk segera diperbaiki ya teman-teman ya, supaya nanti ketika KYC kalian bisa lancar jaya ya teman-teman ya, tidak ada permasalahan dan KYC kalian segera diterima, kemudian lolos KYC, kemudian koin kalian bermigrasi ke wallet. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini tips yang kedua ya. Jadi jangan sampai buram ya teman-teman ya. Karena kalau buram atau tidak jelas menyebabkan proses KYC kalian ditolak. Nah, ini ya. Jadi kalian silahkan introspeksi apakah KTP kalian buram atau smartphone-nya ya, atau device-nya yang tidak mendukung. Karena informasinya di sini ya teman-teman ya, diusahakan oke, coba saya cari sebentar ya. Saya tadi sempat membaca di sini ya. Nah, di sini ada info perangkat atau device untuk KYC. Nah, ini ya, diinformasikan bahwa iOS 11 dan di bawah ya, Android WebView versi 47 dan di bawah tidak dapat menjalankan KYCP. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi Android yang direkomendasikan di sini adalah versi 7. Nah, ini ya teman-teman ya.
Jadi usahakan ya, bagi yang belum mampu membeli smartphone yang di atas versi 7 ya, kalian bisa menggunakan HP kawan ya, HP kawan untuk melakukan KYC-nya. Oke ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga ya. Oke. Di sini belum selesai tadi guys, sorry. Karena tidak terlihat oleh sistem ataupun validator. Nah, ini ya teman-teman ya, sistem aja tidak bisa membaca apalagi validator. Nah, ini makanya harus jelas dokumen identitasnya ya. Oke. Kemudian ketika melakukan selfie atau liveness check, pastikan pencahayaan di sekitar Anda cukup. Nah, ini ya, usahakan pencahayaan kalian cukup. Jadi jangan sampai terlalu terang ya, kurang bagus juga ya teman-teman ya. Terlalu gelap ya kurang bagus juga. Kemudian gunakanlah tripod atau penyangga lainnya untuk menjaga kamera HP tidak bergoyang-goyang yang bisa mengakibatkan hasil selfie tidak jelas. Nah, ini ya teman-teman ya, permasalahannya ini nih. Ketika melakukan selfie ya, biasanya kan kita pegang tuh HP-nya ya teman-teman ya. Terkadang tangan kita itu agak bergoyang-goyang ya teman-teman ya. Itu sangat berpengaruh juga karena sistem tidak bisa membacanya guys, yang bisa berujung pada tertolaknya submisi KYC kalian. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini jadi usahakan jangan sampai goyang-goyang ketika kalian selfie atau liveness check ya. Ini sudah ada keterangannya di sini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir guys, di sini KTP. Nah, ini ya, harus sudah bertuliskan seumur hidup ya, untuk perintis dari Indonesia ya. Dari Indonesia kan rata-rata KTP-nya seumur hidup ya. Jadi tidak ada batasan tahun-tahun atau masa berlaku ya. Kalau dulu kan ada masa berlaku ya, sekian tahun ya. Ada yang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ya. Pokoknya itulah ya. Kalau sekarang kan kita KTP-nya seumur hidup. Oke, untuk SIM dan paspor harus yang masih dalam masa berlaku, tidak kadaluarsa. Nah, ini ya teman-teman, bagi kalian yang KYC-nya menggunakan SIM ya, usahakan harus masih berlaku. Kemudian paspornya juga ya harus ada masa berlakunya juga, jadi tidak kadaluarsa. Kalau kadaluarsa ya atau masa berlakunya sudah habis ya, saya jamin KYC kalian akan ditolak mentah-mentah guys. Oke ya teman-teman ya, jadi inilah sedikit tips yang dibagikan oleh moderator kita ya teman-teman ya, supaya KYC kalian segera diterima. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalian harus mengikuti tips sukses KYC ini ya teman-teman ya, karena KYC ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pionir. Nah, ini ya, jadi kita jangan bermimpi dulu open mainnet 14 Maret 2023 kalau KYC aja belum beres dan belum diterima ya. Oke teman-teman, ini infonya dari moderator ya teman-teman ya. Ini informasinya sangat bagus juga ya teman-teman ya. Jadi usahakan ya kalau dari selain 4 tips ini ya teman-teman ya, permasalahannya memang kadang di HP kita juga ya. Kadang HP kita RAM-nya tidak cukup ya, kadang HP kita sudah error, banyak virus juga. Nah, ini kadang bermasalah juga ya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada informasi ya, KYC yang simpang siur katanya. Akan kami terangkan di sini. Saat ini fitur pop-up maupun fitur KYC masih terdapat bug. Oke, siapapun yang belum KYC mendapat siapapun yang belum KYC mendapatkan pop-up untuk KYC masa melakukan KYC dalam waktu 15 menit. Oke ya, jadi kita cuma diberi waktu 15 menit. Jadi jangan sampai lebih ya. Siapapun yang sewaktu mengerjakan KYC tiba-tiba fiturnya error atau video liveness-nya dan tidak bisa melanjutkan lagi, maka silahkan diulangi kembali apabila mendapat pop-up KYC lagi. Oke. Siapapun yang sudah berhasil melakukan KYC jika mendapat pop-up KYC lagi, maka sebaiknya abaikan. Itu biasanya bug ya teman-teman ya, atau bug.
Untuk yang mengikuti KYC 100 atau 50 dan seterusnya, silahkan lakukan KYC kembali jika mendapat pop-up KYC. Nah ini ya teman-teman ya, saya masih ingat dulu ada beberapa referral saya yang mendapatkan undangan KYC 100 orang dan 50 orang per negara ya. Itu harus KYC lagi ternyata guys. Kemudian harus pionir yang berusia minimal 18 tahun sesuai dengan apa yang ada di fitur KYC. Oke, jadi 18 tahun guys. Jadi kalau 18 tahun ke bawah ya tunggu dulu ya. Tunggu sampai ada fitur untuk di bawah umur 18 tahun ya. Oke teman-teman, itu aja dulu informasinya. Semoga bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.